Gak semua setan itu bisa terbang. Loh. Melayang iya, tapi kemudian terbang bebas kayak anduk diseret kemana diterbangin kemana-mana itu kuntilanak itu biasanya. Oh, kalau yang lain cuman melayang, maksudnya melayang dalam waktu singkat ya? Iya, itu cuma kayak ngambang kayak gitu. Kayak ini kayak bener-bener kayak Iron Man. iya. Kayak Captain Marvel gitu. Beda ya, kayak misalnya penampakan orang hidup kayak gitu ya. Ini kecenderungan memang ya mukanya biasa, cantik apa kayak gitu, tapi pucet. Ya. Sorot matanya juga kayak tatapan orang mati lah kayak gitu itu. Kayak nggak ada. Gimana tatapan orang mati? Saya nggak pernah menatap orang mati. Halo teman-teman, wah. Kalau sudah seperti biasa, kalau ada saya Reno Venari dan juga ada Mas Yus. itu kita tidak lain tidak bukan, kita ada di acara Semedi seputar misteri di mana-mana. Nah, seperti yang sudah kita tulis di judul bahwa ini adalah episode yang aku sebenarnya gimana ya? Gimana? Karena sosok ini tuh kan sosok yang sangat populer ya. Iya, receh lah. Karena receh itu kan di mana-mana ada. Iya, saya nggak berani ya ngomong receh ya. Jadi kita akan membahas, mengupas tuntas dan juga mengambil keuntungan tentu saja dari sosok kuntilanak. Iya, kuntilanak. Ada filmnya juga itu. Banyak. Ini seperti ya 11-12 yang paling populer. Artisnya lah mirip-mirip sama kayak pocong ya. Bahkan kalau dibikin filmnya pun sampai 3 ya, kuntilanak 1, kuntilanak 2, kuntilanak 3. Itu Ngalah-ngalahi filmnya Roma Irama Merantau, Pak itu, Pak. Itu baru versi yang kuntilanak bener, belum yang kayak paku kuntilanak, Wah, belum yang iya. ada kuntilanak versus Iya, pocong. dan ada kuntilanak beranak. Nah, itu. Untung kuntilanak beranak ya. Kalau kuntil lembuk berembuk. Kulenggot, Pak. Kuntilanak berjenggot, Pak. Wah, itu kasihan ya, dia Wah, bingung. kasihan. Dia sebenarnya cowok apa cewek itu. Iya, kehilangan jati diri mungkin itu. Nah, dan juga teman-teman nanti kita juga akan tentu saja karena ini sosok yang ya spesial lah ya. Spesial. Kuntilanak ini maksudnya kita kayak nggak sah gitu. Kita bahas misteri tapi kita nggak bahas kuntilanak, kayaknya ya kurang. Iya, kurang greget lah. Iya. Dan karena kita membahasnya seperti yang sudah kita bahas waktu episode kita bahas pocong, kita juga akan melakukan ini interaksi. Nanti ada interaksi. Kita lihat interaksinya seperti apa nanti ya. Nah, tapi kita mulai dari sebenarnya nih, Pak. Kuntilanak nih kan ya melambangkan feminim. Bener kan? Ya, astral feminim. Astral feminim. Nah, pertanyaan dulu deh. Sebenarnya kuntilanak ini memang berupa arwah ataukah dia nih memang orang yang dulunya meninggal terus menjadi gentayangan? Oke. Ini Wih, Pak, sebentar. apa? Tangan Bapak ini kayak kesurupan. Dia tangannya gini. Saya takutnya nanti kayak dia kayak eksorsisme gitu, tiba-tiba sendiri muter tangannya. Ya mending tangannya bakal tiba-tiba kepalanya gimana? Nah, itu saya bingung nanti ngobrolnya kan jadi ngadepnya ngadep belakang. Oke. Ya, kuntilanak ini memang benar-benar benar-benar sangat familiar gitu ya. Dan banyak juga ya, mau itu dibikin konten juga kayak gitu pasti adalah gitu, Ada. sosok ini. Orang-orang pasti datang kemana konten horor pasti ada kuntilanaknya. Iya, ya, mau paranormal yang sudah terkenal sampai dengan paranormal yang mungkin tidak terkenal atau tidak ada namanya, itu pasti ada interaksi sama sosok ini kayak gitu. Dan yang namanya kuntilanak ini identiknya sama seperti yang tadi Mas Reno bilang, itu sama astral feminim atau perempuan. Ya. Dan kalau misalnya ditanya apakah ini itu dari memang makhluk yang asalnya sudah dari sana ataukah memang ini arwah, itu bisa dua-duanya. Oh, bisa dua-duanya. Dan ini juga sebenarnya nanti ada korelasinya kenapa kemudian sosok ini begitu banyak kayak gitu ya. Karena memang ketika yang namanya manusia ini meninggal,
itu karena kalau dari sisi metafisika dia kan ngelepasin energi. Ya. Gitu. Nah, energi ini kan membawa serta karakter, sifat, kemudian perasaan atau mungkin hal-hal yang dibawa sama dia, bahkan memori ketika dia masih hidup. Dan kalau ini benar-benar masih melekat, ya dia akan mewujud atau membentuk energi yang sosoknya sama seperti Pas masih hidup. Oke. Terutama kalau misalnya yang meninggal itu adalah perempuan. Oke. Nah, perempuan ini kan memang bukannya saya mendiskreditkan atau gimana, ini kan makhluk perasaan, Pak. Dan benar. perasaan itu sendiri energi. Makanya kadang-kadang kenapa kemudian begitu banyak munculnya sosok-sosok ini, karena memang perempuan itu sangat rentan yang namanya dengan perasaan itu. Dia susah kemudian untuk bagaimana caranya melepaskan perasaan dan lain sebagainya itu, karena dia memang berkutatnya masih di situ. Kadang-kadang ketika secara waktu itu mungkin sudah harus selesai atau sudah harus meninggal, ya dia masih membawa serta semuanya, dan akhirnya ya muncullah sosok-sosok ini kayak gitu. Walaupun tidak menutup juga kondisi bahwa memang ada makhluk-makhluk atau entitas-entitas yang pada dasarnya memang sudah feminim. Ya. Ya, memang perwujudannya adalah perwujudan feminim. Kayak misalnya WW itu, ya itu bukan arwah orang meninggal. Iya, memang Itu dia makhluk halus. Memang dia makhluk halus. Dan memang sebenarnya nama kuntilanak ini kan itu munculnya dari legenda gitu kan, Pak ya. Legenda sebenarnya legenda, kalau saya bilang ini sebenarnya legenda Melayu memang. Legenda Melayu memang di mana awalnya itu kisahnya adalah perempuan yang dia meninggal ketika melahirkan. Oke. Meninggal ketika melahirkan, dan ternyata karena dia masih membawa serta entah itu kayak kegelisahan, kebencian, bahkan mungkin ada perasaan-perasaan yang tidak enak. Ketika setelah dia meninggal, dia berubah menjadi sosok hantu perempuan yang suka mengganggu. Kayak gitu. Dan ini awal kalau di Melayu sana namanya bukan kuntilanak tapi Pontianak, mirip nama kota. Mirip nama kota, itu Pontianak atau Pontianak. Nah, itu kemudian dibahasakan dengan bahasa kita namanya kuntilanak. Kayak gitu. Dan memang yang namanya kuntilanak ini bisa dibilang gak cuma ada di Indonesia, Pak. Iya. Di luar negeri. Jadi ini buat teman-teman saya luruskan ya, ini bukan hantu lokal sebenarnya. Di luar negeri itu ada kuntilanak, Pak. Oh iya. Di Cina itu ada namanya Nui Gui. Nui Gui. Nui Gui itu sosoknya sama kayak perempuan, hantu perempuan. Terus yang dikatakan itu adalah dari arwah wanita yang mati penasaran atau bahkan bunuh diri. Bahkan dari orang-orang Cina sana, orang-orang Tionghoa sana bilang kalau Nugui ini dia penampilannya pakai baju warna merah. Jadi mirip sama kuntilanak merah sebenarnya. Itu Nugui. Itu yang di Cina. Yang di Cina. Di Jepang ada yang namanya Yuki Onna. Yuki Onna ini sama juga dari arwah perempuan yang meninggal penasaran kayak gitu, dan memang dia suka menarik perhatian laki-laki, dan kalau misalnya kemudian laki-laki ini udah kepencet, dibunuh. Waduh. Kayak gitu. Mitosnya gitu, Mitosnya legendanya itu di Jepang itu seperti itu. Itu berarti juga mungkin ada. balas dendam ya jatuhnya. Ada balas dendam. Terus kalau mungkin di Rusia? Russian Institute nggak ada? Sebentar, ini kejauhan Pak lompatnya. Kita ngomongin Asia dulu Pak. Iya. Asia dulu. Rusia kan Asia, masih satu benua. Iya. Asia Timur. Asia Timur. Ya, kita yang di daerah-daerah dekat dulu, biar nggak terlalu jauh loncatnya. Nanti kita akan bahas di Eropa juga ada. Eropa juga yang ada. Dekat-dekat berarti dekat-dekat dulu. Christmas Island. Christmas Island itu namanya apa ya itu? Santa Cruz. Susah. Aku nggak nyampe ke sana. Vietnam itu sama kayak ada sosok yang mirip kayak Thailand. Kalau di Thailand namanya Nang Tani. Nang Tani itu kuntilanak juga. Jadi sosok hantu perempuan yang suka nungguin pohon pisang. Kayak gitu. Jadi itu dan dia gosipnya memang kerjaannya tuh ngajak duel ya. Kok nantangin? Itu nantangin Pak. Nantangin ya. Itu bukan obat masuk angin. Bukan. Malah promosi. Antangin kalau itu Pak, antangin. Kalau ini Nang Tani. Dia berdiamnya di pohon pisang. Terus ada juga daerah-daerah Filipin. Filipin itu
kalau nggak salah ada namanya Pilangkuai. Pilangkuai itu mirip hantu perempuan tapi kayak sundel bolong. Jadi punggungnya bolong. Oh iya, Kayak oke gitu. oke. Tapi perempuan. Oh, gitu. nah kalau lagi apa lagi ya negara-negara ASEAN? Timur Leste. Waduh. Kuntilanak di Timur Leste? Kuntilanak di Timur Leste itu apa ya? Mungkin ya kuntilanak karena Ya, dulu kan kuntilanak, Timur dulu Leste kan bagian Indonesia. Indonesia, ya. Papua Oh, iya. Nugini. Ya kuntilanak juga, Pak. Enak ya saya punya teman mahasiswa ini saya bisa ngasih kuis-kuis kayak tadi ya. Saya pulang aja deh, Pak. Jangan. Belum monetize. Rugi pulang sekarang. Lagi nanjak nih tadi. Ya. Kita ke daerah Eropa. Eropa. Di Eropa itu kalau di Amerika itu ada namanya Banshee. Eropa apa Amerika Bapak? Ini Ya, kita ke oke Eropa lah. kalau di Amerika. Itu beda. Beda dong. Yaudah, ke Eropa, Inggris, Iya. Lady in White. Oh, Lady ada in juga. White itu ada. Dan memang sosoknya sama kurang lebih perempuan. bahwa mati penasaran. Ya, mati penasaran, baju putih, perempuan. Oke. Kayak gitu. Makanya sebutnya Lady in White. Daerah Spanyol itu namanya ada El Noroa. Susah namanya. Nanti bisa dianu lah. Nanti bisa dibikin lah kayak gitu. Oh, iya. Ada gambarnya juga kok. Iya. Itu juga hantu perempuan. Oh. Eleonora. Eleonora. Oke. Terus kalau ini dari Amerika kita ke benua Amerika. Tadi, boleh. Itu ada namanya Banshee. Banshee itu juga sama. Banshee itu di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, bukan di Taman Lawang ya, Pak. Itu banci dong. Banshee. Oke, di Amerika. Kalau di Brasil? Kalau di Brazil apa ya? Aku enggak. Ronaldinho. Bukan. Di Meksiko? Di Meksiko namanya mirip-mirip sama Eleonora itu tapi ada El Chapo. El Chapo bandar narkotik. Kanitasi. Alah. Pokoknya itu deh. Jadi ini cuma membuktikan bahwa di luar negeri itu ada nama kuntilanak walaupun dengan nama atau sebutan yang berbeda-beda. Tapi basicnya bahwa mereka ini kalau bukan makhluk halus adalah arwah yang meninggal secara tidak wajar. Ya arwah yang meninggal, entah itu wajar atau tidak wajar, tapi paling enggak ya penasaran kayak gitu. Dan ini perempuan. Dari semua arwah penasaran ada yang memang mati pas lagi ikut kuis nggak, Pak? Belum sempat jawab mati. Udah gitu kuis siapa berani gitu. Kan penasaran banget dia. Iya nggak dapat hadiahnya belum tahu jawabannya. Nggak dapat hadiahnya. Wah, penasarannya sekali itu. Lagi hamil lagi. Wah, susah tuh. Tapi gitu. ini mungkin juga teman-teman ya. Tadi mungkin Mahasiswa mengatakan orang kalau meninggal itu masih membawa serta perasaan, emosi dan atribut-atribut manusia lainnya. Atribut duniawi. Atribut duniawi itu membuat proses dia yang tadinya itu harus berpindah ke alam keabadian sehingga tidak bisa dulu sampai ke sana karena masih ada elemen-elemen duniawi tadi gitu. Betul. Nah, asumsinya bahwa kalau roh itu atau gimana ya? Roh itu hanya bisa pindah ke alam keabadian kalau dia sudah tidak ada embel-embel tadi keduniawian ya. Karena memang itu kan proses ya, Pak. Bagaimana itu kemudian atribut atau hal-hal yang melekat pada dia pada waktu masih hidup itu harus dilepas. Makanya kalau misalnya itu kayak ada yang melekat, dia masih melekat pada misalnya tubuhnya. Padahal kan tubuhnya sudah membusuk. Itu kadang-kadang makanya baunya kayak bau anyir, baunya kayak bau mayat, bau bangkai. Itu karena dia masih melekat sama tubuhnya. Mungkin tubuhnya yang seksi, mungkin wajah yang cantik, mungkin tubuhnya yang kayak atletis dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, itu bahwa pada hakikatnya teman-teman roh tadi itu harus melewati proses waktu, mungkin dibantu dengan doa juga dari keluarga-keluarga ataupun orang-orang yang tersayang, sehingga proses pelepasan elemen-elemen duniawi tadi menjadi lebih mudah ya. Lebih mudah, lebih cepat, sehingga dia secara roh menjadi murni kembali ke alam keabadian. Kembali ke asalnya gitu. Nah, kembali lagi kalau yang namanya kuntilanak ini, yaitu kuntilanak ini sendiri kan juga kalau di kepercayaan kita itu lumayan khas gitu ya, Pak. Lumayan khas gitu. Karena banyak lah cerita-cerita kayak gitu itu kayak misalnya katanya kalau misalnya tanda-tandanya nih ada di sekitar kita kayak ada bunyi anak ayam misalnya kayak gitu. Tengah malam dong. Tengah malam, padahal nggak ada orang yang melihara ayam misalnya kayak gitu. Terus yang jangan sampai salah. Kenapa? Ada suara anak haram.
Anak haram. Itu pasti bocil itu. Yang pasti itu main core tapi sampah. Retri Indomaret tuh anak haram tuh ya namanya ya. Itu yang bikin bintang turun lah pokoknya gitu tuh. Nah itu apa namanya? Kenapa sih dia ini banyak? Itu deh pertanyaan pertamanya. Karena ya itu wanita ini lebih banyak didominasi sama perasaan, Pak. Lebih banyak didominasi sama perasaan dan memang apa ya? Yang namanya mungkin pernah dengar yang namanya jumlah wanita itu lebih banyak daripada jumlah pria. Itu makanya jumlah mereka juga banyak. Oh, kayak gitu. Iya. Sebenarnya sih gampang sih, Pak. Simpel jawabnya kayak gitu itu. Yang mungkin saya belum pernah, yang mungkin sampai sekarang saya nggak dapat jawabannya itu gini, Pak. Ini memang bahkan saya yang mungkin paham gitu ya, mungkin paham dunia sana kayak gitu. Saya sampai sekarang nggak ketemu jawabannya ini. Kuntilanak itu, kalau suaranya terdengar dekat, itu tandanya dia jauh. Oh. Jadi kalau teman-teman kalau misalnya dengar suara kuntilanak gitu ada mungkin dia ketawa ngerintih atau mungkin nangis kayak gitu. Kalau misalnya kita dengernya dia itu jauh itu tandanya dia sebenarnya dekat sama kita. Mungkin sebenarnya hanya jarak 2 langkah atau mungkin pas di belakang kita dan lain sebagainya. Kalau gitu. suaranya terdengar dekat itu sebenarnya dia jauh. Kayak gitu. Itu sampai sekarang itu juga nggak ngerti itu alasannya kenapa, bahkan sampai dengan kalau ternyata kita denger dia lagi ketawa itu sebenarnya dia sedih. Kalau denger dia lagi nangis itu sebenarnya lagi bahagia. Kalau dia lagi nangis itu sebenarnya dia lagi seneng atau lagi benar-benar niat mungkin godain, kayak usil kayak gitu. Dan kalau mungkin kita ngeliat kuntilanak wanita sebenarnya dia laki-laki. Oh enggak ya? Enggak semua dibolak-balik ya. Makanya itu ini justru saya mau highlight ini bahwa tidak ada yang namanya kuntilanak cowok, itu sebenarnya nggak ada. Iya dong. Iya, karena ini representasi astral feminim kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada yang bilang bahwa aku lihat kuntilanak cowok, waduh, ini arwahnya Banci Kaleng mungkin ini. Iya, mungkin itu arwahnya dulu ya arwah Taman Lawang gitu. Taman Lawang kayak gitu. Apa ya? Mungkin itu jawabannya karena memang susah dimengerti ya wanita. Iya, wanita itu susah dimengerti sih, Pak. Wanita itu sangat kompleks. Sangat kompleks. Iya, jadi masih hidup aja susah dimengerti, apalagi ketika sudah meninggal. Tapi memang itulah takdir dan memang takdirnya cowok adalah mencari tahu bagaimana cara mengerti wanita. Iya, memahami wanita kayak gitu. Ya, bahkan kalau saya sendiri juga agak males gitu interaksi sama yang sosok satu ini karena bisa terbang, Pak. Gitu. Nggak semua setan bisa terbang. Nggak semua setan itu bisa terbang. Loh. Melayang iya, tapi kemudian terbang bebas kayak anduk diseret kemana diterbangin kemana-mana itu kuntilanak itu biasanya. Oh, kalau yang lain cuma melayang, maksudnya melayang dalam waktu singkat ya? Iya, cuma kayak ngambang kayak gitu. Kayak ini kayak bener-bener kayak Iron Man. Iya. Kayak Captain Marvel gitu. Dia bisa keluar angkasa. Nah, ini mumpung masih ingat ya teman-teman, saya mau nanya dulu. Setan itu bisa nembus luar angkasa nggak sih? Aku masalahnya belum pernah keluar angkasa, Pak, masalahnya. Tapi kan bisa nanya ke setan, bos, pernah ke luar angkasa? Belum. Sana cobain, bisa nggak? Nanti tak tunggu sini. Rasanya gimana? Terus taunya aku nggak dibohongin gimana kalau kayak gitu itu? Kalau bohong, nanti saya unsubscribe. Saya kutuk kamu jadi kuntilanak. Ya itu kan mereka bisa jawab apa aja lah, wong saya nggak pernah lihat mereka di luar angkasa juga. Tapi gitu. Kan kamu bisa mengamati dia terbang. Nggak bisa ya? Nggak bisa, Pak, kayak gitu. Nah, kuntilanak ini memang sosok yang spesifik bisa terbang satu-satunya. Bisa terbang dan berada biasanya di area-area atas pepohonan. Dan saya mau garis bawahi, kuntilanak itu bentuknya tidak melulu cewek, rambutnya awut-awutan, pakai daster putih kayak gitu, nggak melulu seperti itu. Ya nggak mungkin juga dia datang muncul dengan baju Samsung gitu, nggak mungkin dong. Mungkin nggak? Ada, Pak, yang sosok kuntilanak ini pernah kalau misalnya suka naik gunung gitu ya, di daerah-daerah yang pegunungan kayak gitu, itu ada lereng-lereng pegunungan kuntilanaknya itu pakai baju seksi, Pak. Lah? Kayak gitu. Ngapain? Wah, itu saya juga heran, wah ini nggak takut kedinginan apa ya? Giliran di daerah dingin pakai pakaian begitu, giliran nanti daerah panas pakai, kan susah dimengerti. Iya, susah dimengerti. Iya.
Tapi memang kompleks ya, maksudnya Kompleks. mungkin ya nggak tahu ya, aku nggak tahu, tapi mungkin dia itu salah satu perwujudan bahwa mereka di dunia astral pun merupakan makhluk yang kompleks ya. Yang kompleks. Kadang-kadang nggak selamanya posisinya normal kayak mungkin ya kita posisi duduk seperti ini. Ada yang kalau jalan itu ngerangka ada kayak gitu. Ada yang kepalanya bukan di sini tapi di bagian sini. Alah? Kayak gitu. Terus ininya di sini. Kalau kayak orang brewokan kayak gitu. Lah gimana ya, tahu dia kata Masis kepalanya di sini. Lah ininya di sini dong. Di sini nggak ada kepalanya, Pak. Jadi kayak polosan aja. Oh, lah kalau pipis gimana? Lewat mulut. Ya jongkok. Lah Ya jongkok jongkok lah. mentok dong. Palanya kan di situ. Tapi bentuknya memang aneh-aneh banget. Ini nanti aku juga mau nanya. Makhluk astral itu kan dan arwah itu kan mereka bisa berubah bentuk ya nggak sih? Iya. Kenapa mereka kalau emang bisa berubah bentuk, bisa terbang, kenapa mereka ngerangkak sih? Ya kalau aku lihat itu semacam nature-nya ya. Ada yang memang diciptakan ya kayak misalnya monyet aja. Monyet kenapa nggak jalan? Padahal secara postur dia mirip manusia. Ya naluriahnya memang seperti itu. Bahkan di alam sana juga sama seperti itu. Dan mungkin kalau dia sebenarnya suruh terbang atau jalan biasa pun bisa, tapi effort kali ya, energinya banyak terkuras. Iya, dan kurang hobi. Maksud tuh kalau jadi kamu lihat ada kuntilanak ngerangkak, boleh diomongin, udah jalan aja capek, ngapain? Kotor dulu. aku biasanya bilangnya gaya banget sih kayak gitu. Itu jalan biasa aja ngapa kayak gitu. Oke, terus dia jalan biasa tetap ngerangkak ke atas. Dan maksudnya terus sosok mereka tuh maksudnya kalau ketemu apa ya, gimana ya? Sosok yang bisa dibecandain gak sih, misalnya kayak kamu tadi datang gaya banget, terus mereka responnya biasa gimana? Sorry bos ya. Ya ada kayak gitu kan, macam kayak kita aja Pak, variasi. Ada yang mungkin sense humornya tinggi juga ada yang sense humornya rendah, sumbu pendek juga ada. Digodain malah ngamuk juga ada. Tapi mayoritas gitu. yang sering kamu temuin, yang sering berinteraksi sama kamu rata-rata gimana? Kalau mayoritas sih ya woles aja, santai kayak ya. gitu. Mereka ngerti bercanda nggak sih? Ada yang ngerti bercanda ya. itu ngerti kayak gitu, dan tahu timingnya kapan waktunya bercanda, kapan waktunya enggak. Kayak gitu. Dan bahkan sebenarnya mereka itu merespon rasa takut. Jadi kalau kitanya sendiri malah nggak terlalu yang gimana, nggak terlalu merespon mereka dengan rasa takut, ya nyantai aja. Iya. Gitu. Tapi kalau mereka tahu kita takut, mereka malah terpancing menggoda, untuk menakuti, menggoda, ngisengin dan lain sebagainya. Kayak Mas Rino mungkin ngelihat ada bocil gitu kan ya, lagi makan es krim terus digodain gitu kan, terus anak kecil nangis kan malah seneng. Walah cengeng, alah gitu aja nangis, alah kayak gitu. Model sama kayak gitu. Tapi tolong ya, Anda tuh kan setan ya. Kalau saya sama bocil kan sama-sama manusia. Anda kan setan, jangan gitulah. Karena kadar normanya kan beda ya. Di kamu merasa ngisengin, di kita kan udah membahayakan ya. Buat kita merasa terusik gitu ya. Iya gitu. Nah terus kan image-nya juga nih kuntilanak tuh katanya suka di pohon bambu. Ya pohon bambu, ya mereka pohon itu. Pisang. Kalau pohon pisang sih relatif ya. Pohon Natal. Kesian ya, kalau ada setan bernaung di pohon Natal, itu selama 11 bulan dia tidak punya tempat bernaung karena cuma ada di bulan Desember. Makanya jarang ada di pohon Natal, Pak. Kenapa sih kok kebanyakan makhluk-makhluk astral tuh suka di pohon? Nah ini. Suka di pohon itu sebenarnya karena kalau yang namanya pohon itu kan ada sifatnya hanya energi pasif itu kayak memberi aja kayak gitu. Okay. Dia hidup kayak gitu tapi kan nggak gerak, nggak kemana-mana kayak gitu. Jadi cuma kayak naungi, apa istilah rindang, bikin tempat berteduh, dan itu buat makhluk nggak cuma manusia tapi makhluk seperti mereka pun nyaman. Kayak gitu. Memang nyaman juga mereka. Iya, kayak cewek lah, kalau udah nyaman sama orang itu ya pasti jadinya nempel gitu terus kan. Itu gitu. Mulai demanding biasanya kalau nggak balas chat protes ya. Makanya jadi cowok tuh jangan terlalu bikin nyaman lah. Bahaya.
Tapi emang itu ya, itu pertanyaan gue ya teman-teman. Maksudnya mungkin teman-teman juga bingung kenapa sih kok di pohon itu apalagi banyak sekali pohon-pohon tua selalu ada penunggunya karena itu ya. Iya karena itu. Jadi sebenarnya kenapa ini saya memang jawabnya kelihatan wah itu kok jawabannya simpel banget kayak gitu. Memang enggak, jangan yang dipikir yang susah-susah. Kita cukup mikir yang simpel-simpel aja, enggak ada yang rumit kok di sana itu. Karena aku pernah sama editorku pas lagi jalan itu dia nanya kan kita lewat di Bogor satu tempat yang banyak pohon rindang gitu. Terus dipotong-potongin tuh pohonnya terus aku ngomong wah sayang banget ya pohon-pohon gede dipotong-potongin karena memang mungkin kan berbahaya kalau musim hujan kan. Terus dia bilang, weh Mas coba tanyain Mas Yus, kenapa kok setan selalu seneng di pohon gitu. Ya kalau jadi bahkan kalau misalnya pohonnya itu ditebang gitu, ya banyak yang jadi tunawisma juga. Jadi homeless. Iyalah digusur pohonnya. Digusur. Jadi kayak keleleran jongkok di pinggir jalan, asem ini mana ini kayak gitu. Ada temannya setan mampir, bro, ayo ke rumahmu. Wes rusak ya oma aku. Oma. Aku nggak punya lagi. Dan itu maksudnya di secara visualisasi kan biasanya satu pohon nggak cuma satu makhluk ya. Yeah. Memang karena mungkin ya visualisasi kayak rumah aja bisa bisa ditempati beberapa orang ya makhluk ya. Ya kayak apartemen lah, Pak. Iya. Dan itu atas bawah mereka ada kastanya atau enggak? Enggak, ya tergantung mereka maunya sukanya hinggap di mana aja ya, gitu. Siapa cepat dia dapat ya. Siapa cepat dia dapat. Mungkin kalau misalnya di atas kayak gitu, di bawahnya dibikin Indomaret atau dibagi di ruko. Sewain gitu. secure parking ya. Nah terus pertanyaan lagi, ini kan katanya kuntilanak itu kan ada beberapa jenis. Nah, ada kuntilanak yang putih, ada yang merah, ada yang biru, apa gimana pokoknya gitu. Nah itu katanya melambangkan kekuatan, bener nggak? Sebenarnya sih ini aku mau coba luruskan aja ya. Kalau misalnya ada yang bilang ini kuntilanak itu ada yang merah, biru, kuning, hijau, ungu. Aku juga heran itu kuntilanak atau Power Ranger sebenarnya itu. Rainbow Cake. Magic Ipin. Iya. Bukan data yang setahuku sebenarnya cuma yang ini setahuku ya, itu cuma ada 3 warna memang. Dan itu sebenarnya melambangkan pancaran energinya dia. Gitu. Apa yang dia bawa dan apa yang melekat di dia. misalnya satu, kuntilanak merah. Oke. Itu memang benar ada. Dan itu pancaran energi dari dirinya dia berupa kemarahan, dendam, terus perasaan yang memuncak dan lain sebagainya. Dan itu sebenarnya lebih cenderungnya ke negatif lah. Oh, berarti dia kuntilanak merah tidak melambangkan rezim ya? Rezim opo gitu. Bukan rezim, Pak. Bukan rezim. Ini fans MU. Iya. Kuntilanak merah melambangkan itu energinya. Iya, melambangkan energinya. Jadi dan biasanya itu maksudnya bertendensi ketika dia kuntilanak merah dengan maksudnya energi amarah, energi dendam itu lebih membentuk dia menjadi sosok yang menjadi kuntilanak yang pemarah juga kah? Iya. Sering mengerjai kah? Karakternya juga jadi seperti itu. Jadi karakternya karakter-karakter yang agresif, karakter-karakter yang memang senggol bacok kayak gitu. Terus juga benar-benar nggak bisa dikendalikan. Jadi kalau ada orang bilang bisa mengendalikan kuntilanak merah ya, kalau menurutku sih agak diragukan. Karena ya bayangkan mungkin analoginya ketika kamu punya pacar tapi lagi PMS. Nah, itu adalah momen ketika pacar Anda tidak bisa Anda kendalikan. Iya. Biasanya suka Starbucks, dibeli Starbucks ngamuk, pengen kopi kenangan. Iya. Dibeliin kopi kenangan, aku maunya janji jiwa. Iya toh ini. Ya bayangin aja kuntilanak merah gitu kan, dikasih dupa kayak gitu kan. Ini aku kasih dupa buat kamu. Terserah. Iya itu jadi bohong ya kalau ada orang yang bisa mengendalikan kuntilanak merah. Karena dari responnya aja udah nggak ngenakin gitu loh Pak kayak gitu. Aku pernah Pak dulu maksudnya aku punya mantan gitu ya. Maksudnya dia kamu tuh gampang kok, aku tuh maksudnya ya kalau itu aja ngobrol aja kalau aku lagi ngambek atau ya mungkin dipeluk sebagai bentuk maksudnya memberikan kenyamanan. Pas lagi dia PMS itu tak peluk malah marah. Ngapain peluk? Piye to kowe iki? Carane iki. Tadi bukan ngomong gitu ya. Kamu tuh emang gak pernah ngerti aku ya. Nah aku jadi malah kita yang salah ya. Iya.
Bayangkan kalau misalnya kuntilanak ini ya PMS aja kayak PMS terus menerus kayak gitu, 24 hour 7 hari seminggu. PMS terus. Jadi itu lebih baik kalau ada kuntilanak merah mending jangan diajak ngobrol ya. Jangan diajak ngobrol. Sampai dia ngajak ngobrol sendiri ya. Malah nakutin juga itu. Oke, itu kuntilanak merah. Terus ada lagi kedua. Yang kedua, sebelum nanti yang normal yang biasa kuntilanak merah, ada kuntilanak hitam, Pak. Wih, Warnanya hitam. baru kecemplung kali Ciliwung. Enggak. Pancaran aura hitam itu karena memang ini biasanya udah terikat sama ilmu hitam. Oh. Ya, jadi dia memang diikat atau digunakan sama seseorang kayak gitu. Entah memang dijadiin kayak perewangan atau memang jadi media untuk mengirim sihir, santet, guna-guna dan lain sebagainya, itu biasanya warnanya hitam. Oke, gitu. nggak bisa digunakan sebagai media mengirim WhatsApp. Itu bukan HP, Pak. Itu bukan. Oh, malah mikir WhatsApp ngeri lah kayak gitu. Ada pesan masuk. Enggak, malah kalau kita pesan ke kuntilanak pas sampai dibeda-bedain. Dibilang I love you, terus pas sampai sana ngomong dia udah gak sayang lagi sama kamu. Drama queen. Tapi itu kejadian dia terikat dengan ilmu hitam, maksudnya kalaupun berarti kan itu logikanya lebih ke makhluk astral ya. Tapi arwah pun bisa. Arwah juga bisa. Mungkin pada saat dia hidup atau setelah meninggal. Setelah, yang pasti sih setelah meninggal. Energinya di semacam diritualkan gitu, dikasih kayak ya diikat sama media-media tertentu sih, biasanya sih darah sih kayak gitu, dan disajenin dan lain sebagainya, kemudian itu diikat. Diikat itu auranya berubah, melekat sama ilmu hitamnya itu, dan akhirnya warnanya juga jadi warna hitam. Itu kuntilanak hitam. Oke. Nah, yang ketiga? Yang ketiga kuntilanak yang normal. Ya random ya, bisa warna putih, warna pink, warna tergantung dia pakai outfitnya apa gitu kan, polkado. Itu ya biasanya sih secara penampakan sih ya pakai kayak pakai daster gitu ya, kayak pakai daster warna putih, walaupun sebenarnya kalau dilihat dalamnya itu belum pernah tahu kan dalamnya kuntilanak apa. Ya belum dong. Belum kan. Itu istrinya jeroan, Pak. Iya. Namanya juga di neng jero ya mesti isinya jeroan. Kalau itu isinya kegiatan rohani, itu namanya pesantren kilat. Saya kira tuh dia belum pernah tuh lihat tahu isinya kuntilanak apa. Jeroan dia iya. Bukan jeroan gitu, Pak. Maksudnya dalamnya itu isinya usus. Iya dong. Kan memang hakikatnya perut itu isinya usus. Kalau isinya toge itu gehu. Kalau isinya oncom combro. Isinya gula merah. Klepon. Bapak saja. Ini adalah tahap-tahap mulai saya terjebak ya. Ketika saya menilai apa yang informasi akan disampaikan oleh Mahasiswa itu sesuatu yang sangat kompleks, ternyata tidak. Saya udah bilang, alam sana jangan dipikir kompleks-kompleks. Ya, pikir ya simpel-simpel aja. Yang gak lucu kalau ada pocong pas kita coba black isinya gula merah. Lah putu ini bukan pocong. Kalau isinya pisang nogosari, Pak. Aduh, judul. Tapi ya memang maksudnya kenapa ya maksudnya kenapa dia masih bisa mewujudkan ada jeroannya tadi itu? Ya karena seperti yang aku bilang tadi, dia belum bisa sepenuhnya. Kalau misalnya itu pasti biasanya arwah kayak gitu. Rata-rata arwah ya. Itu belum bisa melepas kemelekatannya sama tubuh fisiknya yang sudah tiada tentunya kayak gitu. Makanya kadang-kadang kalau nyium bau melati dan lain sebagainya itu karena memang masa hidupnya ya dia sukanya wangi-wangi, pakai parfum dan lain sebagainya kayak gitu. Kalau mungkin dia bau busuk ya pasti dia
Sehari-harinya biasa bau busuk gitu. jarang mandi gitu kan ya Pak ya gitu. Nah tapi di antara mereka kan, maksudnya ya mereka tahu ada kuntilanak merah, ada kuntilanak hitam, kuntilanak putih kan, atau ya kuntilanak normal lah ya. Ya. Kan mereka tahu di antara mereka bisa juga ngeliat, kuntilanak merah itu, kuntilanak hitam. Ada nggak yang berubah prosesnya dari yang sebenarnya dia dari normal terus jadi hitam misalnya, dan normal jadi merah gitu? Kalau dari normal jadi merah nggak ada. Nggak ada ya. Ada. Tapi kalau dari merah atau normal jadi hitam itu ada. Kalau merah berarti dia sebelumnya apa? Memang ya sosok makhluk astral aja gitu. Iya, jadi memang makhluk astral yang biasanya sih yang kuntilanak merah ini pada waktu kematiannya itu tragis. Kayak gitu. Entah itu dibunuh secara kejam atau mungkin kemudian mengalami hal istilahnya kematian yang tidak wajar dan sebagainya. Itu berarti begitu meninggal pun langsung berupa arwahnya warna merah gitu ya. Gitu. Karena menyimpan ya tadi rasa-rasa emosional tadi. Berarti yang agak misalnya nih di kalangan mereka ada yang ngerasa kok iteman gitu, pesugihan ya. Ada gitu. Sis, kok iteman sih mulai pesugihan ya. Aku belum pernah lihat yang kayak gitu ya. Tapi memang yang namanya kuntilanak suka ngerumpi sih, Pak. Oh iya. Suka ngerumpi. Ya ibaratnya memang yang namanya perempuan gitu ya. Makhluk komunal ya. Makhluk komunal ya, dan bahkan ada di lereng gunung Arjuno atau lereng gunung itu ada namanya Pasar Kuntilanak, Pak. Oh. Jadi ada suatu daerah lereng gitu. Hangout bestie ya. Hangout sesama bestie. Itu di atas pohon mereka, "Hey Cin, apa kabar?" Gitu. Terus mereka posting quality time with bestie. Hai. Lu di pohon sana ada yang TikTokan. Tapi ya maksudnya di kalangan iya dong, maksudnya kan dari kalau yang hitam tuh kan biasanya dari normal terus direkrut kan jadi hitam. Kan secara looks kan berubah. Ya, tapi kemudian biasanya sih yang hitam dikucilkan, Pak. Iya kan, apalagi gitu kan. Terus dia ngerasa kayak aduh, gue hitaman deh. Terus kayak skincare. Ada yang normal. Kenapa? Ya aku hitaman. Ini sini, ayo pakai ini skincare bagus. Kau pernah nggak nemu kuntilanak yang memang kan aku nggak tahu ya, maksudnya kalau kita kan kalau di dunia manusia kan kita kenal itu nggak, kalau udah kenal ya kita berinteraksi nggak cuma sekali dong. Kayak aku sama Mas Yus, kita udah kenal ya akan terus kontak-kontakan. Jadi kalau ada perubahan di Mas Yus ataupun ada perubahan di aku, kita saling tahu kan. Kalau kamu sama makhluk sana tuh ada yang memang udah kenal lama nggak? Ada yang udah kenal lama, tapi biasanya yang aku tahu kehidupan di sana itu maksudnya kayak gampang gampang kepisah gitu. Jadi kalau misalnya ini ada satu sosok misalnya ya, yang tadinya komunal bareng, terus abis itu ini ketarik sama mungkin taruhlah sama sosok manusia, diikat atau mungkin malah dianya sendiri yang deketin manusia, itu biasanya langsung keblok. Nggak bisa balik ke situ lagi. Nggak bisa balik lagi, sehingga kemudian jadi kayak terasing aja dia kayak gitu, entah kemana kayak gitu. Tapi kamu pernah nggak maksudnya ketemu sosok yang bukan, maksudnya ya bukan bukan yang memang sebagai teman atau sebagai kodam atau apapun itu, tapi yang memang random kenalan, terus menjalin hubungan kayak ya misalnya kayak kita lah, aku nggak tahu ya asumsi visualisasinya gimana, tapi kayak ya misalnya kayak kita pernah di sini interaksi sama Pocong nih, misalnya kamu ketemu lagi nih pas lagi sini, si Pocong kemarin lagi ngapain ya gitu. Terus kamu cek itu bisa nggak sih? Kalau aku pernah ada cerita seperti ini. Ini kebetulan pas aku di Jogja juga sih. Aku pernah kan sering ngelewatin daerah Lembah UGM. Oh iya. Daerah Lembah UGM itu pas ngelewatin ya yang kampus-kampus kayak gitu, itu kan ada turunan terus kayak ada belokan ke kiri itu boncengan motorku itu berat. Nah, boncengan motorku itu berat, dan aku, wah ini pasti ada yang numpang ini kayak gitu. Nggak usah lihat spion, aku ngelirik kayak gini aja, itu ada cewek. Itu ada cewek kayak gitu. Aku sempat berhenti. Terus aku nanya, ini mau sampai mana? Kayak gitu. Dia cuma bilang, aku ikut cuma sampai depan sana kok. Kayak gitu. Terus aku bilang lagi, bener ya? Cuma sampai depan situ aja ya? Kayak gitu. Iya, aku cuma ikut sampai. Jadi kan itu kan dekat ada laboratorium perikanan. Itu ada jembatannya. Iya.
aku cuma mau ikut sampai situ kok. Oh. Nah terus oh ya bener ya sampai situ ya. Aku kan nggak mau dia ikut sampai Iya, rumah kan kayak iya. gitu. Emang aku cowok apaan kayak gitu. Terus habis itu aku anterin. Nah bener begitu sampai sana ngelewatin dia kemudian langsung kayak ngelayang terbang gitu. Terus habis itu aku ngelihat dia ke atas jembatan terus kayak terjun gitu. Oh, Pluk, kayak gitu. Jadi mengulang. dia kayak ngulang kejadian gimana dia dulu mungkin meninggal. Nah. Mungkin meninggal. Aku lupa itu namanya siapa sih. Aku udah tadi coba ngingat-ngingat namanya siapa. Aku pernah tulis dia juga di cerita juga kayak gitu. Jadi sosok ini dia karena meninggal bunuh diri sehingga kemudian dia kayak harus jalanin kehidupan dia sebagai makhluk halus dan dia kayak harus ngulang setiap kali setiap malam kayak gitu bagaimana dia meninggalnya. Itu Gitu. pas sudah sampai dia melayang itu nggak bilang makasih. Bilang makasih. Oh, bilang. Kayak gitu. Ya kayak komunikasi biasa. Yes. Makasih ya Mas ya udah sampai sini dulu terus dia melayang pergi kayak gitu. Begitu sampai atas jembatan sempat berhenti, aku sempat merhatiin dia sempat berhenti di tengah gitu sebentar, terus tiba-tiba loncat sut. Kayak gitu. Terus habis itu hilang. Nah, itu kamu itu pertama kali ketemu. Nah, setelah lewat situ lagi ada lagi sosok itu? Ada lagi sosok. Dia ini. ingat kamu nggak? Ingat. Oh, Ingat. Mas, Nur Kayak gitu. Nel. Iya. Jadi setiap beberapa kali itu setiap aku ngelewatin itu bonceng. Oh. Gitu. Jadi kalau Ngobrol nggak kayak Mas piye dina iki opo yang biasane gitu. biasanya aku sih yang nanya. Oh. Karena kayaknya dia nggak mau terlalu banyak nanya ke aku juga kayak gitu. Aku malah yang banyak nanya. Aku sempat nanya, "Mbak, kenapa sih kok loncat-loncat kayak gitu?" gitu. Ya dia cuma bilang, "Ya memang dulu itu kejadiannya gara-gara cowok sih, Mas." kayak gitu. Jadi kayaknya sih dia dulu punya hubungan sama laki-laki, mungkin hubungannya terlalu dekat sampai kemudian dia hamil di luar nikah dan karena tidak siap dan atau malu dan lain sebagainya kemudian bunuh diri. Yang aku tahu sih seperti itu. Itu kamu tanyain kapan bolak-balik gitu. Iya, kenapa sih kok bolak-balik loncat kayak gitu? Ya, akhirnya makanya aku tahu kenapa dia melakukan tindakan seperti itu karena itu dia ngulang kejadian dia bunuh diri dari ceritanya dia sendiri. Oh. Nah, terus selanjutnya lewat situ lagi ngobrolin apa lagi? Kadang-kadang aku cuma beberapa kali karena aku habis itu aku nggak di Jogja kan. Lewat situ juga kebanyakan di portal sekarang itu. Iya. Karena Mbaknya dari udah lama susah ya itu mau Iya, pulang loncat karena gitu. nggak ada tebengan ya. nggak ada tebengan lagi gitu kan ya. Apalagi namanya UGM kan ya Universitas Gerbang Melulu ya. Gitu Iya. kan. Banyak gerbang di mana-mana. Belum lagi sekarang PPKM gitu. itu. Ditutup semua. Ya artinya udah agak susah karena aku juga udah jarang lewat situ sekarang. Terakhir ya cuma nanya, "Mbak, mau sampai kapan?" Kayak gitu. Dia sendiri bilang aku nggak tahu. Tapi kalau kayak gitu misalnya, kan itu posisinya asumsinya ya sambil jalan toh ngobrol jadi makanya singkat. Kamu nggak pernah kayak duduk, kene sik ngobrol sik toh. Ya paling Iya. berhenti tapi berhenti sebentar. Karena gimana? Aku sendiri nggak terlalu suka memperlihatkan kondisiku yang aneh. Bayangin kalau misalnya Mas Reno di pinggir jalan kayak gitu ngobrol sendiri sama sesuatu yang nggak kelihatan, dilihat orang gimana? Ya, telepon. Edok telepon. Itu kenapa sebenarnya jadi cenderungnya kayak normalnya kayak singkat dan sebagainya Iya. karena aku juga nggak mau nunjukin kayak gitu. Oh, mungkin berarti nanti kalau berdua malah nggak kelihatan aneh ya karena kita Iya. ngobrolnya bertiga misalnya Betul, kayak gitu ya. gitu. Tapi enggak, maksudku kayak ya berarti di dunia sana kamu juga menjalin hubungan dengan beberapa sosok ya Ada. yang memang maksudnya ya kayak apa namanya kayak ya tadi misalnya ya sosok yang emang mungkin kita pena dinggo Ya. ngobrol misalnya kayak gitu-gitu. Dan itu tidak pernah terlihat sosok yang berubah misalnya Suwira ketemu nih misalnya lama nggak ketemu nih apalagi kan kayak misalnya pas balik biasanya kan di rumah itu ada sosok yang ya memang kita kenal lama terus kita kayak Mas Yus ke Jakarta terus pas balik lagi ke Jogja baru ngobrol lagi itu ada sosok kayak gitu. Kalau kemudian itu berubah sih jarang. Oh, jarang. Jarang. Biasanya mereka bentuknya sih tetap. Tapi kemudian kalau misalnya yang tadinya ada di sana tapi kemudian tiba-tiba nggak ada itu juga. Ya, itu sering lah kalau Itu gitu. sering. Misalnya dia ada yang narik atau memang ada yang udah selesai prosesnya Kayak gitu kan. Kalau kemudian berubah, ya aku tahu yang dimaksud itu kan kalau misalnya tiba-tiba kita misalnya kenal sama A kayak gitu, lama nggak ketemu. Waktu ke awal kita ketemu si A misalnya tukang parkir kayak gitu. Begitu nggak lama nggak ketemu ternyata dia sudah berubah menjadi misalnya Maling motor.
ngerti. Nah, di alam sana itu karena sepertinya agak cenderung long lasting gitu, jadi perubahan-perubahan dan gitu. biasanya mereka terkunci ya pada posisi itu. Pada posisi itu. Iya. Walaupun ya bayangkan kalau misalnya kayak tadi Mbak yang tadi gitu, ya loncat-loncat ya kayak gitu terus ya gitu, nggak berubah. Dan mereka reaksinya terbatas nggak sih? Maksudnya kayak ya ada kayak kamu pernah nonton ini nggak sih I Am Legend? I Am Legend ya oke. I Am Legend-nya Will Smith filmnya yang ada robot. Ya. Itu kan memang ada beberapa keterbatasan untuk merespon. Misalnya ada pertanyaan apa ya, aduh sorry gue nggak bisa jawab itu. Nah kalau di dunia makhluk astral gitu kayak gitu juga mereka? Ada yang memang terbatas. Karena memang energi mereka tidak memungkinkan untuk banyak merespon itu juga ada. Ada yang memang malah cerewet kayak gitu, malah banyak interaksi itu juga malah ada. Gengges kayak gitu, sok kenal sok dekat itu juga ada, malah kayak gitu. Dan rata-rata mereka tuh kalau kayak gitu, misalnya sosok kayak tadi mbak-mbaknya itu, mereka nggak minta tolong. Dia nggak minta tolong. Enggak sih, enggak. Kalau yang minta tolong itu ada beberapa, yang minta tolong itu ada. Tapi biasanya kalau buat aku itu ngerepotin, mending nggak usah. Iya. Karena bagiku ya itu udah bukan urusanku lagi. Iya. Gitu. Mind your own business ya. Iya, lebih ya mikirin kehidupan sehari-hari aja udah susah. Gitu. Tapi kamu termasuk orang yang sering berinteraksi atau ngobrol sama makhluk di alam sana nggak? Maksudnya dalam bentuk bukan sekedar ya misalnya untuk konten atau untuk membantu ada korban yang harus kamu bantu, tapi memang menjalin komunikasi aja kayak misalnya di rumah gitu, bro, sinilah ngobrol temenin misalnya kayak gitu ada nggak? Ada beberapa kali ya, paling nggak seminggu mungkin bisa ya 4 kali, karena kalau aku kan tidur biasanya malam. Tidur di atas pasti jam 12. Itu kalau misalnya di atas jam 12 itu ada aja tamu biasanya. Tamu datang kayak gitu, ya udah cerita, mereka dengarkan cerita, kita dengerin kayak gitu. Dan biasanya kalau mereka udah cerita ya lega kayak gitu. Dan kalau misalnya udah lega, ya udah itu itu untung-untungan. Ada yang setelah cerita itu lega terus akhirnya bisa pindah. Ada yang udah cerita tapi ternyata masih di situ-situ aja, itu juga ada. Jadi aku nggak terlalu memaksakan keadaan yang seperti kayak wah ini harus diselamatkan, harus kemudian diselesaikan ini. Dan itu juga bukan tugasmu toh. Maksudnya nggak gitu. Semua menjadi tanggung jawabmu juga gitu. Iya, paling mentok aku cuma bilang sama mereka itu, aku cuma bisa doa. Apakah doa ini dikabulkan atau enggak? Itu terserah sama yang Maha Kuasa. Gitu. Aku paling mentok cuma seperti itu. Tapi aku nggak mau bilang seru sih. Maksudnya ya aku nggak tahu, bayanganku mungkin salah ya teman-teman. Tapi ya apalagi berupa arwah ya yang memang pernah hidup. Pasti kan mereka juga dalam tanda kutip senang kalau ada orang yang bisa diajak ngobrol kayak Mas Yus toh. Betul. Kayak yo Mas aku kenapa pas ditanya misalnya kan kenapa kamu lompat-lompat terus Mbak? Aku juga nggak tahu Mas, nih instant replaynya terus-terusan di sini terus ya misalnya. tombol startnya nggak ada nih. Tombol stopnya nggak ada gitu. Tapi ya itu ya maksud. Nah kalau kembali ke sosok kuntilanak, kebanyakan dari mereka lebih suka berkomunikasi atau memang enggak? Atau memang lebih ke tujuan mereka ya cuman ganggu aja gitu? Kalau sosok kuntilanak sendiri sebenarnya umumnya itu karena dalam tanda kutip mereka itu astral feminim dan diri ini pria atau maskulin kayak gitu, itu cenderung menarik. Ya, jadi yang aku rasain sendiri, aku nggak tahu yang lain juga. Mungkin beda kalau misalnya mungkin paranormal atau mungkin indigo cewek kayak gitu ya. Ini kadang-kadang kecenderungannya memang mereka suka nyapa. Gitu. Mas ya. Iya. Apa kabar kayak gitu. Tapi sekalian nih sebelum nanti terakhir. Kalau mereka tuh kan selalu digambarkan wujudnya tuh ya jelek lah ya, menyeramkan gitu ya. Tapi kan ada orang yang memang arwah yang memang sebelumnya hidup kan mereka tidak menyeramkan pada saat hidup. Nah, ada nggak sosok mereka yang memang tidak jadi menjadi sosok manusia yang ya rapi misalnya apa kayak gitu, tanpa perlu mereka berubah bentuk. Jadi memang alaminya kayak gitu. Ada juga ya. Tapi memang beda ya, kayak misalnya penampakan orang hidup kayak gitu ya. Ini kecenderungan memang ya mukanya biasa, cantik apa kayak gitu, tapi pucet. Sorot matanya juga kayak tatapan orang mati lah kayak gitu, itu kayak nggak ada. Gimana tatapan orang mati? Saya nggak pernah menatap orang mati. Atau mau saya kasih contoh?
Anda tolong. Tatapannya seperti tatapan orang mati. Piye? Saya tidak pernah menatap orang mati. Orang mati matanya kebuka pernah lihat nggak? Enggak mau. Enggak mau. Enggak mau. Kayak gitulah pokoknya itu. Domblong ya? Ya apalah istilahnya domblong, tapi domblong tuh maksudnya kosong gitu teman-teman. Ya kosong, terus juga aku nggak bisa bilang kosong, ya beda lah tatapan kosong sama tatapan orang mati itu. Kayak setan tuh tatapannya tajam. Pokoknya gini aja, kalau teman-teman pengen tahu itu mesti lihat orang meninggal tapi matanya kebuka. Itu kesimpulannya adalah artinya bukan Anda mencari, tapi jangan, udah itu aja ya. Jangan malah Anda kepo jadi nyari mana nih orang yang meninggal kebuka nih, malah bukan ke situ, tapi lebih ke jangan. Tapi pasti ada sisi seremnya, misalnya kayak dia ya pada saat meninggal dia jatuh kayak tadi mungkin ada luka kali ya. Ya. Gitu ya. Ada ya masih ngebawa, tergantung mereka. Ada juga yang udah nggak ngebawa fisiknya, bentuk materi fisiknya udah lepas kayak gitu ya, artinya cuma bentuk putih bercahaya, pokoknya masih makin lama makin sempurna, makin bercahaya kayak gitu, glowing kayak gitu. Itu proses alaminya ya, proses menjadi murni itu gitu. Ya semakin glowing gitu. Makanya kalau misalnya kita ngelihat mungkin ada sanak keluarga yang meninggal, terus kemudian kita mimpi dia kayak bercahaya, mukanya terang dan lain sebagainya, oh berarti itu memang sudah akan selesai dan memang rezekinya dia nggak lama lah gitu. Wah, ini hampir 1 jam kita membahas kuntilanak ya, memang seru sekali gitu ya teman-teman. Karena sosoknya banyak pertanyaan gitu di gua, maksudnya kayak yang ya selama ini gua nggak tahu nanya ke siapa, dan untungnya ada Mas Yus, dan mungkin itu juga pertanyaan-pertanyaan lu semua ya yang selama ini tidak tertanyakan. Nah itu coba gua tanyakan, mudah-mudahan banyak hal yang bisa diambil dari cerita tadi. Nah untuk menutup kan tidak sah nih kalau kita tidak melakukan interaksi. Wah, kita coba ya. Interaksi. Seperti biasa, saya akan coba tarik satu sosok. Kebetulan di studio ini saya tadi sempat ngamatin ada satu rumah kosong tadi di jalan sana. Itu ada tulisan dijual. Anda mau beli? Oh, gimana? Pokoknya rumah kosong lah kayak gitu, yang tidak dihuni. Saya lihat ada satu sosok kayak gitu. Uniknya gendong bayi. Waduh. Aduh, males sih ini. Sorry sebelumnya. Kalau sosok gendong bayi itu, bayinya juga menjadi makhluk nggak? Apa cuman ya properti aja? Enggak. Ya kamu properti ya, apa? Ya itu anaknya dia. Memang ya maksudnya mati sama dia, meninggal sama dia. Ya biasanya yang wujudnya seperti itu karena meninggal dalam keadaan mengandung. Jadi rohnya, astralnya atau mungkin energinya itu nyatu sama dia, sehingga perwujudannya dia kayak gendong gitu. Jadi itu sebenarnya memang nggak benar-benar nggak bisa kepisah. Kemudian bayi ini jadi kayak lepas sendiri itu nggak bisa. Tapi bahwa bayinya memang juga menjadi makhluk ya. Jadi makhluk, dan itu satu kesatuan. Kayak gitu. Antara ibu dan anaknya jadi satu sosok sebenarnya. Wah, gitu. Ini mau dipanggil. Sebentar, sebelum ini ada pertanyaan yang nggak mau ditanyakan nih, ntar kayak kemarin loh. Ini kalau Anda belum nonton episode Spiridol, itu adalah satu kejadian yang agak-agak epic ya, epic comeback gitu ya. Comeback. Hampir lustrik. Iya, hampir lustrik. Tapi maksudnya ada pertanyaan yang nggak boleh ditanya? Nggak ada. Gini, jangan tanya pertanyaan-pertanyaan yang sensitif. Kenapa meninggalnya? Kayak gitu. Terus kenapa, pokoknya yang berhubungan sama proses meninggalnya, jangan lah ya. Kayak gitu. Tanya apapun boleh, tapi kalau misalnya memang nggak siap, jangan tanyakan itu. Nggak siap jangan. Ya gimana? Kan saya nggak tahu siap apa enggaknya ya. Baiklah. Demi Anda pecinta semedi, kita akan coba. Oke ya, kita coba ya. Oke, saya coba panggil. Malah ada miss call. Kalau misalnya memang Anda sudah hadir. Kaget tahu. Malah kaget banget dulu. Sorry Pak, ini tenan. Kaget tenan, aku lagi meneng. Saya lagi mengamati coba. Waduh. Saya bukan berniat mengganggu Anda, tapi kaget tenan aku.
Hanya ada di Semedi kayak gini ya. Aku sing sesek nek koyo ngene, Pak. Swear, Pak, aku Iya, sesek, Pak. iya. Saya aku mulai kemeringat ya. Oke, netralin dulu ya. Oke. Sorry. Ya, ini tadi teman saya. Oke. Kalau Anda sudah hadir, goyangkan ke kanan. Oke. Kita komunikasi lewat bandul ini. Sebetulnya bukan saya yang mau komunikasi, tapi teman saya yang Mas Reno ini, dia mau komunikasi sama Anda. Oke. Mas Reno kerasa ada bagian tubuh yang mungkin terasa kayak berbeda nggak? Rasanya mungkin kayak merinding atau mungkin lebih dingin atau mungkin lebih anget. Kalau yang lebih dingin sih sini sih, sekitar sini. Kalau lebih dingin ya, nggak tahu AC, nggak tahu apa. Oke. Kalau lebih dingin. Dia ada di sebelah situ. Oh, di sini. Heeh, ada di sebelah situ. Dekat kakinya Mas Reno. Halo, Mbak. Terima kasih ya, Mbak. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Mungkin sebelumnya boleh dijelaskan dulu sosoknya. Jadi ini memang sosok Mbak ini, dia memang seperti hal yang tadi saya jelaskan, dia meninggal pada saat mengandung, gitu. Walaupun sebenarnya usia kandungannya relatif muda, ya. Usianya kurang lebih sekitar 27-28 tahun, bisa dibayangkan, ya. Looks-nya mungkin pakai baju apa? Ini sih sorry ya. Kalau dari mukanya, matanya agak tipis, kayak gitu, agak-agak seperti Tionghoa lah. Kayak saya gitu. ya. Ya agak kayak gitu, sipit ya. agak sipit kayak gitu. Hidungnya bulat, kayak gitu. Dagunya runcing. Terus posturnya sedeng lah. Dan dia lagi gendong anak kayak gitu. Bajunya sih lebih kayak baju putih tapi kusam. Abu-abu kayak gitu. Oke, boleh ditanya? Ya, boleh silahkan. Sebelumnya makasih ya Mbak ya udah mau sini. Bersedia nggak ditanya-tanya nih sama kita? Oke Mbak, kalau misalnya Mbak bersedia, goyangkan ke kanan. Kalau misalnya tidak bersedia, goyangkan ke kiri. Oh, bersedia Pak. Oke, bersedia, aman. Puji Tuhan. Aman. Oke. Mbak, untuk yang awalan, Stop. sudah lama atau baru sebentar di tempat yang Mbak diami sekarang? Kalau misalnya sudah lama, goyangkan ke kanan. Kalau misalnya baru sebentar, goyangkan ke kiri. Sudah lama Pak. Sudah lama, oke. Aduh, yes or no question lagi ya. Oke. Di sana Mbak sendiri atau rame? Kalau sendiri boleh goyangkan ke kanan ya Pak ya? Iya. Kalau misalnya tidak rame, goyangkan ke kanan. Kalau misalnya rame, Goyangkan ke kiri. goyangkan ke kiri. Ke kiri itu berarti tidak rame. Tidak. Ke kiri itu berarti rame, Pak. Rame. Oke, memang rumahnya agak gede sih. Oke. Oke, berarti di sana dia nggak cuma sendiri. Nah, dia berbagi tempat berarti. Oke. Nyaman nggak Mbak di sana? Nyaman atau tidak di sana? Suka atau tidak di sana? Kalau tidak, goyangkan ke kiri. Kalau suka, goyangkan ke kanan. Enggak Pak. Enggak. Oh, oke, berarti dia tidak nyaman di sana. Iya. Udah lama tapi nggak nyaman ya. Atau belum menemukan sosok yang membuat dia nyaman mungkin. Mbak, apa namanya? Oke. Mbak, tadi kita udah bahas tentang ya sosok ya. Kita udah sudah membahas. Tadi sempat dengar nggak kita ngobrolin apa aja? Sempat dengar atau tidak? Enggak dengar. Karena memang barusan saya panggil tadi. Oh iya. Mbak, saya mau tanya. Mbak tahu nggak kalau Mbak ini sosoknya tuh terkenal? Terkenal? Oke. Oh, nggak tahu kalau dia Nggak tahu sosoknya kalau dia terkenal. terkenal. Polos sih kayaknya ini orangnya. Hah? Polos ini Iya. kayaknya. Oke, stop. Gantian Pak, Bapak dulu yang nanya. Oke, tak tanya dulu ya.
sebetulnya pada waktu hidup Anda bahagia nggak? Pada waktu hidup apakah Anda tidak bahagia atau Waduh, bahagia? Oh, tidak tidak bahagia. bahagia. Oke. Sebentar. Mohon maaf ya. Saya nggak bermaksud menyinggung. Anda dulu dapetin uang dari jualan badan ya? Oh, oke. Ya, ya. Iya. Panggilan ya. Oke. Mbak mau tanya, Mbak asli sini atau dari luar kota? Oh, luar kota. Luar kota kayaknya. Oke. Jawa Barat bukan? Iya, Pak. Iya, Jawa Barat. Oke. Pak iso tekon ke ra, Pak? Apa? Tapi ki ora ya sono question. Ngopo ning ngono? Oke. Yang Anda lakukan di sana itu apakah ada yang memang khusus dilakukan di sana? Khusus dilakukan di sana? Enggak. Tidak ada. Oke, berarti hanya menunggui tempat situ aja, hanya menghuni tempat itu saja ya. Sampai tempat itu dihuni orang. Berarti Anda hanya nungguin sampai tempat itu dihuni orang. Ya. Oke, gitu. Ya. Oke. Mbak mau tanya, sorry. Sebelumnya Mbak memang di situ atau pindah? Kalau di situ, Oh, memang di situ. memang di situ berarti. Oke, Mbak, saya bisa ngerasa energinya, tapi ini buat teman-teman yang nonton aja. Saya cuma mau konfirmasi aja. Nggak terlalu suka sama laki-laki ya? Wah iya, Pak. Iya, nggak terlalu suka sama laki-laki karena dia memang korban lelaki. Iya. Oke, laki-laki di mana-mana sama aja katanya. Enggak dong, Mbak. Mbak jangan gitu. Oke. Saya mudah-mudahan baik, Mbak. Mudah-mudahan loh. Oke. Pertanyaan terakhir, Pak. Pertanyaan terakhir. Apa namanya? Mbak masih pengen di situ? Masih pengen di situ enggak? Enggak, Pak. Enggak ya. Oke, jadi sebenarnya sudah tidak ingin di sana. Oke. Mbak, ini mungkin lewat acara ini juga. Jadi nanti saya coba minta juga sama teman-teman di sini buat doain supaya Mbaknya juga enggak di situ terus. Supaya nanti bisa pindah ke tempat yang lebih baik ya. Nanti kita bantu untuk doa. Bersedia enggak? Oke ya. Kalau misalnya bersedia, goyangkan ini dan ini nanti jawaban yang nanti dikonfirmasi sama semesta kita ya. Mbak bersedia nggak kalau misalnya kita doakan supaya kemudian bisa ke tempat yang lebih baik? Bersedia. Oke, bersedia ya. Oke, nanti saya bantu sampaikan buat teman-teman yang di sini yang menyaksikan semuanya saya bersedia. Oke ya Mbak ya, makasih ya. Makasih, Kita Mbak. tutup ya. Ya. Oke. Oke, itu aja. Penelpon selanjutnya. Tapi tadi sosoknya marah, apa maksudnya penuh amarah kah atau kesedihan? Lebih ke sedih sih tadi. Oh, lebih ke sedih. Ya mukanya sih muka kaku kayak es kayak gitu ya. Tapi memang ini Dingin ya? memang kayak dingin gitu makanya. Tapi tadi sebenarnya beberapa kali kok saya aja ngomong itu kayak buang muka. Kayaknya dia nggak terlalu suka sama laki-laki. Gitu. Tapi tadi BTW. Tadi pas Mas Yus nanya itu aku nggak tahu ya maksudnya apakah memang benar atau dari AC. Tapi tadi kan aku pakai ini ya teman-teman. Ini saya pakai ini ketutup gini. Anehnya di gitu dalamnya. Bukan nggak dari sininya gitu. Terus pas tadi lagi ngobrol ya hilang aja gitu kayak dinginnya. Oh iya kita tenanan nih. Ya maksudnya kadang-kadang ada pertanyaan-pertanyaan yang apa namanya pengen tak tanyakan tapi bukan yes or no question, berarti nextnya nanti tak tanya lewat Bapak aja ya? Ya boleh kayak gitu dan nanti biar kita juga bisa tahu pertanyaan-pertanyaan yang mungkin
tidak boleh ditanyakan Ya. atau boleh ditanyakan kayak gitu. Saya tidak mau mengulang lagi seperti Bapak kemarin. tadi, teman-teman ya, Anda coba back ini ke menit 50-an. Tadi dia bilang kan jangan tanya mengenai kematiannya. Dia bilang, Anda mati pada saat mengandung kan? Lah biasa sih. Enggak, maksudnya aku coba memastikan aja, bukan masalahnya dia dalam kondisi mengandung itu matinya gimana Oh, kan. iya. Tapi kondisi dia mati itu seperti apa? Tapi nggak apa-apa lah, dia berhak karena memang dia kan setia. Kalau saya Oke, makasih teman-teman. Kita udah mengupas tuntas nih, udah sejaman kita bahas tentang kuntilanak. Kayaknya udah dari A sampai Z kita bahas semua. Betul. Mudah-mudahan ini bisa menjadi informasi tambahan buat lo mengenal lebih dekat dengan kuntilanak. Kalau emang mau lebih dekat-dekat silakan, gua sih nggak mau ya. Tapi yang penting adalah kadang-kadang tuh ya kita jangan suka salah menilai. Iya. Don't cry for me Argentina. Don't judge the book by its cover. Dan juga jangan pernah mengambil kesimpulan dari ya cuma sekedar omongan-omongan. Karena pada dasarnya kayak tadi Mas Yus bilang, nggak semua mereka tuh punya niatan jahat kok. Nggak semua mereka tuh punya dendam, punya pokoknya mengganggu. Nggak juga gitu. Bahwa ya kadang-kadang memang ada yang pada prosesnya menuju kemurnian ya. Ya, betul. Gitu. Dan nggak semuanya itu ribet seperti pikiran kita. Kadang-kadang pikiran kita aja membuat itu ribet. Padahal segala sesuatunya itu simple gitu. Itu seperti tadi isinya kuntilanak adalah jeroan. Terima kasih teman-teman yang udah nonton episode kita kali ini. Kita masih dendam. Kita ketemu lagi di selanjutnya. Dadah.